series dan podcast bersama 50 Pembicara Muda yang merupakan sebuah event yang diadakan dalam rangka Dies Natalis ke-50 IST Akprin Yogyakarta untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengalaman para ahli di bidangnya secara gratis setiap minggunya di hari Jumat. Dan untuk menyimak webinar sebelumnya, Bapak Ibu silakan bisa berkunjung ke YouTube Akprin Official dan dapat menyimak berbagai macam topik-topik menarik di bidang digital marketing, pendidikan, teknologi, monitoring lingkungan, hingga ekspor produk dan public speaking. Dan tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu bagaimana, apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, dan mungkin yang belum mengaktifkan kameranya, boleh ini untuk mengaktifkan kameranya untuk bisa melihat siapa saja yang pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini. Dan juga mungkin boleh memberikan reaction love, atau mungkin memberikan komentar semangat gitu ya, untuk yang sedang berbahagia, yang lagi semangat-semangat di pagi hari ini ya, dan puji syukur diberikan kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting pagi hari ini. Luar biasa sekali ya. Mungkin juga boleh ceritain juga, mungkin bisa absen mungkin ya. Boleh saya tahu asal instansi atau institusi Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Boleh via kolom chat, ditulis saja chatnya. Ini selamat pagi, ada Anita Sinar Bali. Wah, luar biasa. Ini apakah dari Bali mungkin dia? Benar ya. Selamat pagi juga. Ini ada Kak Randy Rens ya. Selamat pagi juga. Oke, ini ada informasi IST Akprin juga. Baik, dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, pada webinar volume 9 kali ini akan mengangkat tema tentang TOEFL Hacks, cara praktis belajar TOEFL Structure, dengan pembicara kita, yakni Ernesa Novita, yang merupakan CEO Space English dan Public Speaking, dan ini adalah sebuah startup company di bidang pengajaran bahasa Inggris dan Public Speaking, berbasis di Yogyakarta. Dan dengan join webinar volume 9 ini, Bapak Ibu semua peserta akan dapat memahami strategi mengerjakan TOEFL Structure. Lalu yang kedua adalah menganalisa jenis kesulitan di TOEFL Structure. Lalu juga yang ketiga adalah mendapatkan tips mengerjakan TOEFL Structure dengan praktis. Karena kan kalau misalnya di TOEFL mungkin banyak tahapan-tahapannya nih. Nah, kali ini kita akan fokus pada TOEFL Structure-nya, dan terlebih kalau misalnya Bapak Ibu ingin berkarir, ingin melanjutkan studi mungkin, atau mungkin sekarang mahasiswa yang ingin segera lulus, kemampuan berbahasa Inggris ini menjadi suatu kemampuan yang sangat diperhitungkan di era sekarang, karena berbagai macam hal mungkin kita tahu ya, semuanya berbasis bahasa Inggris, dan sekarang kayak kita berusaha untuk berkolaborasi, tidak hanya berkolaborasi daerah, tapi juga berkolaborasi secara internasional tentunya, dan ini juga menjadi peluang nih, bagaimana nih kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke. Pukul 9 lagi nanti kita akan memulai, dan tentunya mungkin Bapak Ibu boleh ini untuk memberikan kalimat-kalimat semangatnya, menyapa-nyapa di komentar pagi hari ini. Selamat pagi, ini sudah hadir juga Pak Catur Wiswahyudi. Selamat pagi Pak Catur. Selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Emi. Selamat pagi Ibu. Dan ini juga sudah hadir juga pembicara kita, ada Mbak Ines. Selamat pagi Mbak Ines. Pagi ya. Halo, selamat pagi Mas Rifki. Wih, semangat ya. Ini masih awal bulan ini ya, masih tanggal 8 Juli ini. Oke deh. Hubungannya apa tuh Mas? Biasanya kalau awal bulan itu tuh semangat teman-teman tuh masih membara gitu ya. menikmati pemasukan, mungkin menikmati Habis hasil gajian ya. bulan kemarin gitu ya. Biasanya awal bulan target baru, apalagi akhir minggu ya kan, besok Sabtu Minggu kayak wah, finally nih hari Jumat, nanti bisa bisa begadang dikit. Atau mungkin di weekend-nya besok bisa untuk olahraga, buat mungkin yang Sabtu Minggunya udah terlalu sibuk dengan pekerjaan, akhirnya Sabtu Minggu bisa olahraga. Namun sepertinya spesial ya minggu ini, Sabtu Minggu besok perayaan Idul Adha, Kurban ya. Mungkin Bapak Ibu ini sepertinya juga bersiap-siap ingin menguliti kambing atau menguliti sapi.
gitu ya. Tapi yang penting tetap semoga sehat dan tetap semangat. Oke, kita akan langsung saja memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan tentunya saya ingin menyapa terlebih dahulu pembicara kita yang luar biasa. Ada Kak Ernesa Novita. Selamat pagi, Mbak Ines. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Mbak pagi Ines, apa Mas kabar nih Mbak Rifki. Ines? Baik, sehat puji Tuhan. Mas Rifki apa kabar? Puji Tuhan baik juga Mbak, Alhamdulillah. Dan ini bisa senang banget bisa ketemu Mbak Ines lagi dan bisa ketemu Bapak Ibu peserta pada webinar kali ini ya. Nah ini kesibukan lagi sibuk apa ini Mbak Ines akhir-akhir ini? Kira-kira ini lagi ngajar, kebetulan lagi banyak permintaan untuk kelas, yang permintaan kelas itu kan beda-beda ya. Akhir-akhir ini yang lagi banyak itu buat IELTS dan TOEFL tuh lagi agak banyak. Terus permintaan terbanyak ketiga itu conversation. Jadi itu bisa berubah-ubah tuh. Kadang ada yang bisa conversation semua, tapi ada yang terus TOEFL semua gitu. Tapi kalau akhir-akhirnya lagi campur. Jadi so far masih banyak ngajar sih. Gitu. Kesibukan ngajarnya bermacam-macam ya. Conversation iya, TOEFL iya, sampai IELTS pun juga bisa. Tapi ini nih Mbak ya, saya pernah itu untuk mencari tips mengerjakan TOEFL dan juga ASEP. Ya kan? Saya nyari di YouTube, ketemunya kontennya Mbak Ines juga. Kalau ASEP UGM ya betul. Kebetulan karena ASEP UGM itu cukup jarang, tapi dia mirip-mirip TOEFL walaupun nggak sangat sama ya. Jadi terus karena saya juga pernah ngulik cukup banyak, jadi cukup tahu tesnya, jadi saya bikin konten itu di YouTube gitu. Pernah nonton ya? Nah, saya pernah nonton dan itu bermanfaat banget sih teman-teman ya. Jadi ketika ingin mengerjakan soal-soal TOEFL ternyata tips-tips, terus kita belajar TOEFL dari ahlinya, wah itu tuh benar-benar akan kayak ada kebayang, minimal bayangan dulu nih soal TOEFL itu seperti apa, lalu terus kemudian bagaimana sih ini tips dari setiap karena kan di TOEFL ada bagian apa sendiri-sendiri gitu dan punya tipsnya sendiri-sendiri ya Mbak ya. Oke, Kak Ines, boleh diceritain juga nih mungkin perkenalan singkat soal Space English ini seperti apa sih Mbak? Oke. Tunggu. Aku sambil ini aja ya, share sedikit karena ada yang mau aku tunjukin. Ini sebenarnya pada waktu, jadi dulu waktu yang webinar yang lancarin speaking itu, ini juga sudah pernah aku tampilkan, tapi mungkin pada saat itu belum ketemu Bapak Ibu yang sekarang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ernesa Novita sebenarnya, cuma karena Ernesa Novita kadang-kadang agak susah disebut, jadi orang tua saya memanggil saya tuh Ines. Walaupun agak nggak nyambung sih sebenarnya sama nama lengkapnya, kok Ernesa Novita jadi Ines. Oke, that's not the problem. Saya bekerja di Space English. Sebenarnya Space melayani tidak hanya bahasa Inggris saja, tapi juga public speaking. Cuma memang saat ini kami sedang fokus karena baru. Jadi Space ini nama baru karena dulunya saya dan rekan saya, Mbak Cecilia Indah, itu kita punya masing-masing, tapi kemudian kita merge, terus muncullah Space ini gitu. Jadi kalau nama Space-nya sendiri baru. Saat ini kami sedang mengembangkan yang bahasa Inggris, tapi pada dasarnya kami sendiri juga nantinya akan kami masing-masing juga bisa mengajar public speaking. Jadi nanti akan dibuka juga Space Public Speaking. Kami saat ini banyak mengampu kelas-kelas online. Mungkin karena efek pandemi, kelas-kelas offline itu masih jarang. Ada beberapa permintaan, cuma memang belum banyak kami tangani karena masih fokus di online memang. Ini beberapa juga kelas corporate, namanya Belajar Sekantor. Ini beberapa klien kami, klien-klien belajar sekantor kami. Puji Tuhan sudah dipercaya untuk membantu cukup banyak di sini. Rata-rata ini di Jogja, tapi kemarin tahun 2021 dapat kepercayaan untuk membantu teman ada kami. Jadi national company ya. Lalu saat ini juga Space sedang aktif ini mempersiapkan kelas WhatsApp. Jadi kita mau ada kelas WhatsApp 125.000 untuk 7 pertemuan. Wah, murah nggak tuh? Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin tertarik atau putra-putrinya mungkin tertarik atau saudara mbak-mbak mas-mas kalian juga tertarik, boleh nanti menghubungi lewat Instagram kami gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan Mas Rifki soal Space gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ines. Ini tentu sudah belasan tahun juga ya, Mbak Ines ya, kalau untuk soal pengajaran bahasa Inggris dan public speaking ini. Iya, betul. Kalau saya sih ngajarnya sudah dari 2010-11, jadi sudah Wow. 11 tahun ya. Oke, Sebegitu siap. tuanya. Nah, Mbak Ines, kira-kira nih Mbak ya, mungkin sebelum kita mulai juga pagi hari ini juga, apa sih Mbak hal yang penting atau pesan-pesan penting sehingga teman-teman peserta pagi hari ini nih harus join nih sama webinar kita pagi hari ini sampai selesai? Oke. Kenapa harus sampai selesai? Tunggu, tadi saya ingat-ingat habis ini slide-nya apa. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin selama ini mengerjakan TOEFL atau tahu bahwa kita diharuskan untuk memenuhi syarat TOEFL dengan skor tertentu, cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Basically, kenapa harus stay di sini sampai akhir? Saya harus bilang bahwa nanti di akhir ada latihannya soalnya. Jadi kalau latihan itu nggak cuma, yang jelas nanti pasti ada soal yang Bapak Ibu harus kerjakan. Tapi setelah itu kan saya akan jelaskan tuh kenapa begitu, kenapa apa yang harus dilakukan di rumah. Nah itu semua nanti saya taruh di belakang. Jadi kalau Bapak Ibu nggak stay sampai akhir, nanti sayang banget. Karena justru di bagian itulah yang saya akan banyak, ya sebenarnya di awal juga banyak sih, cuma di akhir tuh ada latihan untuk ngetes Bapak Ibu sebenarnya sudah sepaham apa tuh. Terus nanti juga ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan supaya bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi supaya misalnya kepepetnya belum bisa les nih, ya nggak apa-apa, belajar sendiri aja, cuma belajarnya efektif gitu loh. Jadi supaya nggak buang-buang waktu banget, terus kalau bingung tuh tahu gitu harus ngapain, itu sih. Nanti hari ini saya ngambil, karena topik TOEFL itu banyak sekali ya Mas Rifki, jadi saya ngambil beberapa aja, tapi saya ngambil yang paling basic biasanya, jadi yang ngambil foundation-nya dulu, supaya nanti kalau mau belajar sendiri juga lebih mudah gitu. Oke, baik. Siap, Kak Ines, luar biasa sekali ya ini ya Bapak Ibu ya, teman-teman, rekan-rekan semua. Harus sampai selesai, sampai jam 10 nanti, kita akan belajar bersama tentang TOEFL Structure, tadi udah ada tips, dan nanti bakal ada latihan ya, atau mini class mungkin ini saya sebutnya kayak gitu ya. Oke, Kak Ines, apakah sudah siap untuk pagi hari ini? Oke. Oke, silahkan Kak Ines untuk bisa memberikan materi untuk kita semua pada pagi hari ini. Yes, enggak ada yang kepencet kayaknya. Ini saya stop dulu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pagi ini, perkenalkan saya menyampaikan beberapa materi yang berhasil saya kulik. Saya ngajar TOEFL itu sudah dari tahun 2011, Bapak Ibu. Dulu zaman awal-awal saya belajar TOEFL, saya juga bingung sendiri mau mulainya dari mana. Tapi semakin sering saya ngajar, semakin sering saya tes, jadi saya juga ikut tesnya. Saya jadi bisa memetakan sebenarnya soal-soalnya itu gimana gitu. Kenapa yang dibahas tidak semuanya? Karena waktu yang saya miliki terbatas. Dengan waktu yang sangat terbatas itu impossible kalau saya menyajikan materi untuk semua section. Ini sebelumnya saya sampaikan dulu yang saya akan bahas adalah TOEFL IPP atau paper based test. Jadi paper based itu adalah jenis soal, jenis di mana Bapak Ibu mengerjakannya kan ada yang internet based, ada yang paper based ya kalau sekarang ya. Kalau paper based itu yang Bapak Ibu ngerjain di kertas gitu, ngebunder-bunderin di kertas gitu. Tapi memang kalau sekarang online sih ya banyaknya ya. Artinya nggak di kertas, cuma tesnya tes yang itu gitu. Terus untuk tingkatnya berdasarkan penyelenggaranya ini ada beberapa. Jadi ada yang simulation test. Simulation test itu bisa diselenggarakan oleh siapapun. Biasanya tujuannya untuk mengukur kemampuan aja gitu. Tapi kalau tingkat sertifikatnya biasanya kalau simulation itu nggak semua bisa menerima. Jadi kalau Bapak Ibu mau apply beasiswa yang mensyaratkan TOEFL, biasanya nggak bisa kalau pakai simulation test. Mereka akan minta dari yang resmi. Resmi itu misalnya yang ada logo ITS. Ya, ITS maksudnya yang bekerja sama atau punya license dari ITS. ITS itu penyelenggara tesnya, yang punya tes ini gitu. Biasanya kalau di Indonesia, ya ini yang resmi itu disebutnya ITP gitu. Nah,
biayanya sekarang sekitar berapa ya? 500.000 lah pokoknya. Kalau yang simulation tuh yang murah, yang sekitar 50 ribuan tuh boleh, atau 100 ribuan tuh boleh. Tapi kalau yang resmi itu yang sekitar 500.000. Jadi Bapak Ibu kalau membedakan mana yang TOEFL yang resmi, dilihat juga dari penyelenggaranya siapa, terus kisaran biayanya berapa gitu. Oke, yang saya ambil kalau di TOEFL paper base ada 3 section. Yang pertama listening, yang kedua structure and written expression, yang ketiga reading. Nah, yang saya bahas hari ini adalah yang TOEFL structure and written expressions, yang bagian kedua. Kenapa? Karena bagian ini nih sebenarnya sangat bisa dipelajari. Beda sama listening dan reading. Kalau listening dan reading tuh banyak lebih ke masalah skill Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan listening dan reading tuh Bapak Ibu butuh lebih banyak waktu. Sedangkan structure and written expression itu kan ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa diingat-ingat, ada yang bisa dilatih terus gitu. Jadi ada formula-formula yang Bapak Ibu bisa, kalau menguasai itu ya akan lebih mudah gitu. Jadi kenapa saya pilih bagian itu ya karena emang paling bisa ditingkatkan. Selain itu, karena jumlah soalnya paling sedikit, yang lain 50-50, TOEFL structure and written expression itu jumlah soalnya 40. Jadi justru conversion score-nya paling tinggi. Jadi kalau kita ngerjain ini, misalnya salahnya lebih, misalnya kita dengan kesalahan yang karena jumlah soalnya lebih sedikit, conversion score lebih tinggi, artinya kemungkinan kita untuk dapat skor lebih tinggi di bagian ini juga lebih tinggi gitu. Asal kita tahu gimana cara ngerjainnya, gitu maksud saya. Oke. Kalau Bapak Ibu lupa structure and written expression itu yang kayak apa, saya akan ingatkan dulu bentuknya. Nanti di structure and written expression akan ada 2 bentuk soal. Bentuk soal pertama adalah sentence completion, jadi ada 1 kalimat tapi nggak utuh. Tugas Bapak Ibu adalah mencari jawaban yang benar. Jadi yang mana nih yang bisa dari A, B, C, D ini yang tepat dan paling betul mengisi kekosongan di kalimat soal. Itu sentence completion. Coba, kalau kalimat pertama ini apakah ada yang tahu jawabannya? Mungkin bisa diketik di chat box, kira-kira ini jawabannya apa? Mungkin bisa diketik. Sudah ada yang menjawab. Calling. Ada yang lain? Boleh tekan, boleh ketik hurufnya juga nggak apa-apa, hurufnya saja. His calls, oke. Ini saya jadi tahu nih, Bapak Ibu masih bingung apa enggak. Ada lagi yang berani menjawab? Yuk. Oke. Pak Sutrisna menjawab called. Ada yang menjawab he called. Oke. Called lagi sejauh ini called. Oke. Sejauh ini called paling banyak ya. Oke, terima kasih. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya called, Bapak Ibu. Jadi yang menjawab A, selamat, jawabannya betul. Jawabannya memang called. Nah, nanti penjelasan lebih tepat, lebih detailnya nanti akan saya jelasin di tengah ya, barengan sama yang lain. Tapi ini jawabannya called memang. Oke, ini sentence completion, mencari yang benar. Jumlah soalnya 15. Sekarang bentuk kedua namanya error recognition. Biasanya murid-murid saya selalu ngeluh di bagian ini. Miss nggak tahu yang salah yang mana gitu. Padahal menurut saya nyari kesalahan itu kan enak ya. Manusia kan suka nyari kesalahan tuh. Nah ini nih nyari kesalahan sebenarnya. Jadi error recognition adalah bagian di mana kita harus mencari dari 4 yang di garis bawah itu sebenarnya yang salah yang mana sih. Jadi cuma 1 yang salah. Coba Bapak Ibu silahkan ketik lagi kira-kira yang salah itu yang mana. Ini Bapak Yance atau Ibu Yance ini? Raise hands. Gimana nih? Silahkan diketik. Yang salah yang mana? Oke, sudah mulai ada jawaban. Visits, oke. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Catur. Visits, oke. Ada lagi? Oke, good.
Bagian ini banyak yang menjawab visits. Tunggu, saya close dulu. Bagus, oke. Betul, yang salah adalah visits. Ini saya sebenarnya oke. Bagus nih, sudah banyak yang tahu ya bahwa visits di sini salah. Nanti kita lihat lagi kenapa. Oke, nah. Jadi itu tadi bentuk soalnya. Jadi yang pertama nyari yang benar, yang kedua nyari yang salah. Pokoknya intinya gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian pertama, ke hack pertama, ya. Hal mendasar yang Bapak Ibu harus kuasai ketika mengerjakan TOEFL structure, sebenarnya hal mendasarnya agak banyak tuh, tapi saya mulai dari yang paling fundamental. Karena ini nanti mencakup juga hal lebih fundamental lagi. Jadi nanti saya akan kulik lagi nih, bahkan sebelum kita bisa ngebahas subjek dan verb, kita perlu tahu lagi tuh hal lebih mendasarnya lagi. Itu yang nanti akan saya sampaikan di akhir, apa yang Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Nah, yang bagian pertama, Bapak Ibu harus mengenali dulu di kalimat itu, di soal itu, klausanya ada berapa, atau Bapak Ibu sudah dikasih apa di soal. Apakah kalimatnya itu, di soal itu sudah ada subjek dan verb, atau baru ada subjek tapi belum ada verb, atau ada verb tapi nggak ada subjek. Yang namanya kalimat itu harus utuh ya, Bu. Jadi harus ada subjek dan verb. Satu subjek, satu verb. Kalau Bapak Ibu menambahkan satu subjek atau satu verb lagi, Bapak Ibu butuh penghubung. Jadi butuh namanya conjunction. Oke, kalau mau nambahin tuh harus ada kata penghubungnya. Tapi kalau nggak, emang kalimatnya cuma satu subjek, satu verb, ya jangan ditambah. Gitu. Jadi kalau kita yang disebut kalimat itu sesimpel gini, I sleep. Itu sudah kalimat, subjeknya I, verbnya sleep. Itu udah kalimat ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Silakan menentukan apakah kalimat yang akan saya tampilkan ini memang benar-benar kalimat atau bukan. Nanti boleh tulis di chat box, apakah kalimat ini benar apa salah ya, correct or incorrect. Kita lihat bersama-sama. Ini, my best friend always helpful with problems. Menurut Bapak Ibu, apakah ini kalimat atau bukan? Ini correct or incorrect? Boleh diketik. Oke, sudah mulai menjawab. Ada yang bilang correct, ada yang bilang incorrect. Oke. Oke. Saya penasaran, yang menyebut ini incorrect, adakah yang mau share kenapa ini disebut incorrect? Kenapa ini incorrect? Oke. Jawabannya cukup seimbang ya, yang menjawab correct dan incorrect. Oke, saya harus jawab dulu. Kalimat ini ternyata, oke, masih ada. Baik, saya akan mulai jawab. Kalimat ini incorrect, Bapak Ibu. Kalimat ini salah. Karena di sini tidak ada verb. Bapak Ibu diberi subjek di sini, my best friend. Ini subjeknya, kalimat ini. Tapi Bapak Ibu nggak punya verb. Loh, bukannya helpful itu verbnya? No. Kalau nanti Bapak Ibu cari di Google, misalnya ketik helpful meaning, Bapak Ibu akan menemukan bahwa helpful itu bentuk katanya adjective atau kata sifat. Yang namanya kata sifat nggak akan pernah jadi verb. Verb itu kata kerja ya. Jadi yang sekali lagi saya sampaikan, mungkin tadi ada yang belum paham, yang namanya kalimat itu harus ada subjek dan verb. Satu subjek, satu verb. Simple sentence itu ada satu subjek, satu verb ya. Yang namanya verb itu kayak apa sih? Bapak Ibu bisa bayangkan verb itu bisa action verb. Action verb itu kata kerja yang ada actionnya, kayak sleep, eat, go, walk, apalagi ya, study. Itu semua action verbs. Kenapa? Itu kata kerja yang memang ada actionnya. Tapi Bapak Ibu juga ingat, ada juga verb atau kata kerja yang nggak ada actionnya. Biasanya disebut linking verb. Misalnya is, am, are, was, were. Itu tuh kata kerja, tapi memang tidak ada actionnya. Gitu. Tapi kata kerja. Jadi kalau di kalimat I am a teacher atau I am smart, subjeknya I. Lalu verbnya apa? Bukan smart ya. Kalau I am smart, itu subjeknya I, tapi verbnya bukan smart, karena smart itu kata sifat.
kata kerjanya adalah am. Oke, paham ya? Nanti kalau ada yang bingung silahkan raise hands atau boleh ketik di chat atau boleh ke Mas Rifki dulu untuk kalau misalnya malu boleh ke Mas Rifki dulu supaya nanti dibantu. Jadi gitu. Yang namanya kalimat kan subjek dan verb. Ini ada subjeknya, my best friend, tapi nggak ada verbnya. Jadi kita perlu tambahkan is di sini supaya kalimatnya jadi lengkap. My best friend is always helpful with problems. Gitu. Itu kalimat pertama. Sekarang coba dilihat. Yang ini correct or incorrect? Silakan. Boleh ditulis. Oke, jawabannya sudah mulai masuk. Correct. Oke, good. Correct. Oke, bagus. Oke, ya saya tutup. Oke, kenapa Bapak Ibu menyebut ini correct? Iya, baik. Kalimat ini memang betul. Kalimat ini betul-betul kalimat karena dia punya subjek dan verb. Kalau kita analisis bentuknya, subjeknya the bus schedule. Di TOEFL itu penting sekali untuk tahu subjeknya itu dari mana sampai mana ya. Jadi di sini subjeknya apa? The bus. Bukan. Subjeknya bukan the bus, tapi the bus schedule. Beda loh ya, the bus sama the bus schedule. Ini yang berubah itu schedule-nya loh, bukan busnya. Busnya sama, tapi schedule-nya berubah. Jadi harus teliti dari mana sampai mana subjeknya gitu. Lalu kita sudah punya verb juga. Verbnya has changed. Has changed ya. Bukan hanya has dan bukan hanya changed, tapi has changed. Jadi di TOEFL jangan mengurang-urangi Bapak Ibu, jangan dipisah-pisahin. Kalau memang subjeknya the bus schedule ya the bus schedule. Kalau memang verbnya has changed ya has changed, bukan has, bukan changed, tapi has changed. Karena beda. Verb seperti ini terdiri dari dua kata, has dan verb 3. Has plus verb 3 itu artinya dia present perfect. Artinya kejadiannya mulai dari masa lampau, tapi masih ada kaitannya sama masa sekarang. Efeknya masih sampai sekarang. Jadi bus schedule ini kapan berubahnya? Last week. Ini dia bilang last week. Last week berubah, tapi sekarang efeknya masih ada. Apa tuh efeknya? Ya jamnya nggak sama lagi. Gitu. Jadi di sini has dan change itu satu kesatuan. Gitu ya. Oke, sudah cukup bagus. Di bagian yang ini sudah banyak yang benar. Sekarang saya kasih soal yang beneran. Kita praktis di bagian subjek dan verb. Yuk, fill in the blank. Silahkan Bapak Ibu ketik jawabannya apa. Oke, baik. Banyak yang menjawab C dan D ya. Banyak yang menjawab Charlie dan Delta. Oke, ini menarik banget sih. Ada lagi? Satu lagi? Oke, saya tutup. Kebanyakan menjawab Charlie. Terbanyak kedua Delta. Oke, saya akan bahas. Jawabannya Charlie. Selamat yang menjawab Charlie. Jawaban Anda betul. Jawabannya adalah horse's head. Kenapa? Di kalimat ini, Bapak Ibu harus cari tahu dulu. Pak Catur Iswahyudi langsung bangga ya Pak. Jawabannya benar ya. Oke, Bapak Ibu harus analisis dulu. Kalimatnya butuh apa? Atau Bapak Ibu sudah dikasih apa di soal? Kalau Bapak Ibu mencari kata early di Google, Bapak Ibu akan menemukan bahwa dia bentuknya adjektif. Di sini ya, di sini dia bentuknya adjektif. Bisa juga adverb sih, tapi di sini dia pasti adjektif. Kemudian kalau dicek sampai belakang, apakah ada verbnya? Kira-kira toes itu verb bukan? Toes itu jari kaki. Terus ke belakang lagi, apakah Bapak Ibu melihat verb? Tidak. Di depan apakah sudah ada subjek? Biasanya kan subjek itu pasti di depannya verb ya, kecuali inverted sentence, kalimat yang dibalik. Tapi kan ini verbnya nggak ada. Terus subjeknya juga nggak ada. Berarti artinya kita butuh subjek dan verb.
horses di sini subjeknya. Jadi ini early-nya buat apa sih? Early horses. Jadi horses zaman dulu-dulu gitu. Ini adjective, ini noun. Early horses ini subjeknya, lalu had itu verbnya. Nah, karena saya melihat ada ya cukup banyak yang menjawab delta, jawabnya having, saya paham, pasti maksudnya sebenarnya mencari verb. Masalahnya gini Bapak Ibu, kata kerja verb in, kata kerja in atau verb in itu nggak sebagai main verb tuh nggak boleh sendirian. Cara mengingatnya biasanya saya pakai contoh, misalnya I am sleeping, I am studying, she is studying, they are studying. Kalau mau pakai ing, jangan lupa to be-nya, is, am, are, was, were, jangan lupa. Sebagai main verb, verb ing gini nih nggak boleh sendirian, depannya tuh pasti ada to be-nya. Maka ini salah karena apa? Ya dia verb ing sendirian, ini subjek, tapi terus ini having, no. Harusnya horses were having, mungkin ya, tapi menurut saya juga nggak pasti, karena kita cuma butuh simple past aja. Tapi satu dari bentuk, ini udah jelas salah. Gitu. Oke, itu apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang raise hands? Ada yang mau ditanyakan? Atau enggak? Saya lanjut dulu ya. Oke. Jadi paham ya, ini delta nggak bisa kita pilih karena verb ing-nya sendirian. Dia harusnya di depannya ada to be-nya, entah is, am, are, was, were. Pokoknya tergantung subjeknya, tergantung tenses-nya, terjadinya kapan. Gitu. Jadi nanti kalau ada ing sendirian, makanya tadi kalau Bapak Ibu menjawab ini yang ini, kalau tadi ada yang menjawab bravo, calling, itu salah. Karena apa? Ini kan verb ing, tapi sendirian. Padahal kita lagi cari main verb, kata kerja utama. Kata kerja utama itu harus ditulis lengkap. Kalau verb 1 ya sendirian, verb 2 ya sendirian, kalau verb 3 ya entah pakai to be, entah pakai have, has, had. Kalau verb ing ya harus to be, verb ing. Jadi nggak bisa pilih calling gini. Ya, harusnya pilihnya ya misalnya Mark Twain was calling. Pakai was, karena mungkin ini in the past. Ya, was calling. Mark Twain kan he, jadi pakainya was. Jadi gitu ya, nggak bisa kita pilih. Oke. Oke, kita move ke soal kedua. Yang ini, silahkan diketik jawabannya. Oke, sudah mulai menjawab. B, kebanyakan menjawab. Oke, oh ini agak campuran nih. Oke, banyak yang menjawab alfa, tapi bravo juga banyak. Oke, bravo. Oke, ini jawabannya random. Oke, bravo banyak. Terus delta. Baik. Oke. Yang ini jawabannya agak beragam, jadi mari kita lihat mana yang tepat. Tapi yang jelas, ada yang tahu nggak ini sebenarnya kita di kalimat ini sudah dikasih apa? Udah punya apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Kita lihat ya jawabannya. Alfa. Oke, kita hanya perlu mencari verb. Di kalimat ini kita hanya perlu mencari kata kerja saja. Kenapa? Karena kita sudah punya subjek. Subjeknya yang mana? Mungkin boleh sambil nebak, boleh sambil disebutkan. Subjeknya adalah many guesses. Ini subjeknya, many guesses. Lalu ini apa? Ini verb kan? No. Bapak Ibu, lihat, perhatikan baik-baik, ada 2 koma di sini. Ada 2 koma yang menandakan bahwa berarti yang diapit oleh kedua koma ini disebut ini relative clause sebenarnya atau adjective clause, relative clause. Jadi ini fungsinya itu menjelaskan
benda di depannya, menjelaskan kalau di sini dia sebagai subjek kan, berarti ini including the nitrogen and oxygen in air, ini menjelaskan gases-nya. Gases-nya itu termasuk apa? Termasuk nitrogen sama oksigen. Jadi di sini ini bukan verb, bukan verbnya, karena dia ini hanya informasi tambahan. Relative clause dia itu informasi tambahan yang fungsinya menjelaskan kata di depannya, benda di depannya, gitu. Terus kalau di logika nggak mungkin ya subjek dan verb itu terus dibatasi koma gitu, nggak? Kan kayak kita kan kalau bilang I eat kan ya I eat titik kan? I eat rice ya kan? I eat rice bukan I, eat rice bukan kan? Jadi nggak mungkin ini verb. Jadi tugas kita cek lagi, ini kan bukan verb ya. Berarti sampai sini kan nggak ada verbnya. Ya tugas kita cari verbnya. Makanya have. Kenapa tidak bravo? Tadi bravo cukup banyak yang pilih. Kenapa tidak bravo? Bapak Ibu sudah punya main verb belum? Belum kan? Satu main verb pun belum ada kan? Tugas kita cari main verb kan sekarang ini, karena belum ada satu pun kan? Kalau memang belum ada main verbnya, kenapa pakai which? Which itu yang saya sebut conjunction tadi. Dia akan muncul kalau verbnya ada dua. Ya, jadi kita tidak perlu which karena kita lagi cari main verb. Kalau Bapak Ibu kasih which, dia nggak jadi main verb, dia batal jadi main verb. Dia akan jadi verb dia akan jadi anak kalimat. Entah relative clause pasti. Jadi without conjunction, betul. Iya, nggak boleh pakai conjunction karena kita lagi cari satu-satunya verb di kalimat ini. Kita lagi cari main verb di kalimat ini. Kalau main verb itu nggak boleh dikasih conjunction. Apalagi conjunction seperti which, seperti that, when, where, jangan dipakein. Gitu. Kalau Charlie, tadi ada yang menjawab Charlie, not having, ayo. Lagi cari main verb, ingat, verb ing sendirian itu bukan main verb. Jadi jangan dipilih. Delta, tadi juga banyak yang pilih. Kita sudah punya subjek loh, many guesses. Kenapa Bapak Ibu memilih they? They ini subjek juga. Dalam satu kalimat, misalnya kita, ini kan udah punya many guesses. Terus ada they, itu berarti double subject dan itu nggak perlu. Sama lagi, many guesses dan they itu. Jadi itu namanya redundant. Dihilangkan salah satu. Gitu. Jelas ya? Semoga bagian ini cukup menjelaskan kebingungan Bapak Ibu selama ini. Jangan pilih bravo karena dia ada conjunction-nya. Bapak Ibu sedang cari main verb. Oke. Jangan pilih Charlie karena itu verb ing sendirian. Verb ing sendirian itu bukan main verb. Kalau mau jadi main verb harus lengkap. Tambahin to be. Gitu. Delta jangan dipilih karena apa? Ada subjeknya. Bapak Ibu sudah punya subjek, many guesses. Jangan dipilih yang ada subjeknya. Oke? Gitu ya. Kalau bingung nanti boleh bertanya. Ini sepertinya pertanyaan terakhir untuk subjek dan verb. Silahkan dijawab. Mana yang betul? Oke, jawaban sudah mulai masuk. Banyak yang menjawab alpha, Charlie, delta. Oh, ada yang jawab bravo. Charlie, alpha cukup banyak ya. Oke. Charlie. Oke. Oke, saya tutup. Banyak yang menjawab, akhir-akhir banyak yang menjawab bravo. Oke, baik. Kita analisis, apakah di kalimat itu kita sudah punya subjek? Sepertinya belum. Di depan sini kosong. Begini, bukan berarti kalau di depan ini kosong berarti dia pasti cari subjek ya. Enggak sih. Yang namanya subjek itu di depan verb. Tapi apakah dia selalu paling depan dalam sebuah kalimat? Belum tentu. Tapi dia pasti depannya verb. Kecuali kalimat itu kalimat pertanyaan, maka akan berbeda. Udah beda rules. Itu nanti inverted sentence. Tapi mostly kalimat itu urutannya subjek dulu baru verb. Oke, ini kosong, bolong. Saran saya, kalau Bapak Ibu ngerjain soal TOEFL begini, lihatlah, nggak usah diartikan. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh
para peserta tes TOEFL adalah berusaha mengartikan kalimatnya. Saran saya nggak perlu. Nanti saya akan kasih sebuah tips apa yang harus dilakukan di rumah. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat dari sekarang adalah nggak usah ditranslate, karena kebanyakan yang justru bikin jawaban kita salah itu translate-nya itu. Jadi kita berusaha mengubah itu ke bahasa Indonesia supaya kita bisa mikir ini butuhnya apa. Padahal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan beda ya. Jadi seringkali itu agak mengacaukan rules yang sebenarnya kita bisa jawab pakai bahasa Inggris aja, udah gitu. Nah, setelah yang blank space ini, Bapak Ibu lihat ada kata grow. Kalau Bapak Ibu cek di Google, memang nanti pas tes nggak boleh cek. Tapi saran saya, selagi masih latihan, banyak-banyaklah cari tahu bentuk kata. Grow ini kalau dicek di Google, bentuknya pasti verb. So, di kalimat ini kita sudah punya apa? Verb. Jadi, yang tadi pilih Charlie, kira-kira benar apa salah? Yang tadi pilih Charlie, oke, belum. Tadi memang subjek belum ada. Oke, terima kasih sudah menjawab. Tapi grow ini kita sudah dikasih, dia verb-nya. Kalau pilih Charlie berarti nggak boleh. Kenapa? Ada verb. Nih, are found. Ini namanya verb pasif. Kok tahu, Miss, ini pasif? Ini ada are, ada verb 3. Are itu to be, found itu verb 3. Verb 2 dan 3 sih, tapi kalau dia barengan sama are, dia pasti verb 3. Nah, ini namanya passive verb. Jadi saya ketik ya. Sebentar. Passive verb itu to be plus verb 3. Saya tulis di chat box, Bapak Ibu boleh kalau mau mengcopy itu terus mau dicatat sendiri monggo. Yang jelas ini Charlie tadi yang memilih Charlie, mohon maaf belum benar. Karena kalau pilih Charlie berarti ada subjek di sini, lalu ada verb di sini. Kita sudah punya verb apa? Grow. Yang pilih alpha ini banyak sekali yang pilih. Alpha itu sebenarnya mirip sama delta. A dan D itu sama, alpha, delta tuh sama tuh kalau dianalisis. Above dan for, Bapak-Bapak kalau cek nanti di Google, above terus meaning, nanti akan kelihatan tuh above itu bentuknya apa sih? Preposition. For itu kalau dicek di Google bentuknya apa sih? Preposition. Bisa conjunction, bisa preposition. Tapi kalau di sini dia preposition. Kalau tahu nggak yang namanya preposition itu biasanya dipakai buat apa? Nih ya, saya sebutin ya. I was born in Yogyakarta. I was born in Yogyakarta. Saya ketik di chat box lagi. Yang namanya preposition itu in di kalimat yang barusan saya tulis. I was born in Yogyakarta. Itu in itu preposition. In Yogyakarta di situ fungsinya apa coba? Keterangan. Keterangan tempat. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan preposition di situ, dia nggak jadi subjek. Dia jadi keterangan. Jadi kalau above tundra plains, ini jadi ngomongin apa? Tempat. For tundra plant, ini jadi apa? Keterangan juga. Keterangan, ini mungkin purpose ya, atau ya kayak kita bilang for you, kayak tujuan gitu loh. Tapi dia jadi keterangan juga, bukan jadi subjek. Subjek itu terus yang kayak apa sih? Subjek itu bentuknya benda, noun. Subjek itu bisa satu kata, noun kayak misalnya nama orang, Ines, itu subjek, satu kata. Tapi bisa yang bentuknya frasa gini, frasa itu kumpulan kata. Tapi dalam satu bentuk gitu. Jadi tundra plants ini namanya noun phrase, frasa benda. Gitu. Jadi jawabannya apa nih? Selamat yang menjawab, bravo. Jawabannya sudah betul. Kita butuh subjek di kalimat ini. Jadi pilihlah yang bentuknya noun phrase atau noun saja. Jangan dikasih preposition seperti alpha dan delta. Jangan dikasih verb seperti Charlie. Kenapa sih nggak boleh dikasih
verb kayak Charlie kan udah ada. Kalau udah ada jangan ditambah lagi. Gitu. Kita cuma butuh subjek, carilah yang bentuknya noun atau noun phrase saja. Oke? Jadi above ini boleh dicatat di catatan masing-masing. Silakan above dan for itu bentuknya prepositions. Itu bentuk yang hex pertama. Itu nanti ngaruh ke hex kita yang kedua. Setelah tadi tahu ada subjek dan verb, sekarang kita harus tahu juga subjek sama verbnya udah cocok belum. Gitu. Saya kasih kalimat sederhana dulu ya. Ada subjek I, ada verb sleep. Itu yang benar I sleep atau I sleeps? I sleep atau I sleeps? Sleep. Sleep. Gimana Bapak? Sekali lagi Bapak. Ya, sleep. Sleep. Oke. Kenapa Pak? Saya hafalan aja. Nggak apa-apa. Menurut saya hafalan tidak selalu buruk. Oke. Terima kasih ya Pak. Pak Catur Iswahyudi. Ada lagi yang mau berpendapat? Jawabannya I sleep. Kenapa? Ya benar memang. Berarti hafalannya betul Pak. Kalau subjeknya I, you, we, they, maka verbnya ya verb biasa aja. Verb bentuk aslinya aja. Ini kita lagi ngomongin verb one ya. Kita lagi ngomongin present, simple present. Tapi kalau subjeknya bisa diganti he, she, it, bisa diganti ya, bisa diganti he, she atau it, maka verb one-nya harus dikasih s. Jadi kalau ada subjek she dan verb sleep, maka yang benar she sleep atau she sleeps? Sleeps. Betul. She sleeps. Oke, itu menurut saya hafalan yang penting dan hal biasa, hal basic tapi penting. Kenapa? Karena nanti begitu subjeknya nggak he, she, it lagi, tapi diganti yang agak panjang, rules-nya akan tetap sama. Cuma kita harus bisa analisis tuh, ini kalau subjek sepanjang ini nih saya ganti, kalau saya ganti dia jadi it atau jadi they ya, karena beda banget. Kita lihat ya. Sekarang silahkan ditentukan apakah kalimat ini, subjek dan verbnya itu sudah betul? Silakan. Ini benar atau salah? Correct or incorrect? Correct. Pak Catur sudah menjawab. Yang lain? Correct. Ada lagi? Correct, betul. Oke, bagus. Masih ada yang mau menjawab? Correct. Oke, good. Baik. Kita lihat. Yes. Betul sekali. Saya tuh senang kalau pada bisa jawab. Senang. Jadi kalimat ini memang sudah betul. Karena, mari kita lihat sebabnya. Subjeknya plural. Several theories on this subject. Boleh nggak ada yang, kan ini subjeknya panjang. Silahkan, ada yang bisa bantu saya? Several theories on this subject ini kan satu kesatuan ya, satu subjek yang panjang. Itu sebenarnya intinya theories atau subjek sih? Intinya kata yang mana sih? Dari subjek sepanjang itu? Teoris. Teoris, betul. Subjeknya panjang, several theories on this subject, tapi inti dari subjek ini ada di satu kata. Bukan subjek, melainkan theories. Makanya karena theorisnya ini pakai ES begini, ini kita sebut plural subject. Several kan artinya beberapa ya, beberapa theories. So ini pasti plural. Karena itu verbnya harus plural juga. Verb plural tuh bentuknya yang begini-begini nih. Verb plural itu ditandai dengan ini, makanya pakai have, bukan has. Dia kalau singular subject, maka ini pasti has, bukan have. Gitu. Jadi,
ada hal penting di sini, hal dasar biasa aja, tapi biasanya begitu rules nanti ditambah dengan rules atau ditambah dengan strategi-strategi lain, biasanya murid akan mulai kesulitan karena lupa, kecampur-campur. Tapi tenang aja, intinya gini. Kalau kita punya subjek yang panjang, cari tahu intinya. Subjek ini terdiri dari beberapa bagian. Ini noun, lalu ini preposition, lalu ini noun. Noun, preposition, noun itu intinya di yang depan, di noun sebelum preposition. Jadi misalnya saya tulis di sini di chat box, students of Akprin. Misalnya saya tulis students of Akprin. Wait. Students of Akprin bla 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 smart. Menurut Bapak Ibu, jawabannya is atau are? Good. Students of Akprin are smart. Kenapa? Karena kalau ada noun, preposition noun, intinya yang depan, yang students, bukan Akprinnya. Yang smart itu students-nya, bukan Akprinnya. Terus apa dong fungsinya Akprin di situ? Akprin di situ fungsinya menjelaskan students. Di dunia ini students kan banyak. Ini students yang dari mana nih? Oh, dari Akprin, students of Akprin. Jadi fungsinya gitu. Jadi di belakang biasanya gini, di belakang prepositionnya itu fungsinya ngejelasin yang depan. Jadi ini teori apa sih? Teori, oh ternyata ini teori tentang subjek ini, tentang topik ini, gitu. Nah, nanti jangan sampai ketukar-tukar ya. Nanti pas udah ketemu soal-soal lain, tetap fokus aja. Kalau bentuk subjeknya begini, intinya yang ini. Makanya di sini have, bukan has. Lalu kalau Bapak Ibu bertanya, ini kenapa subjeknya, verbnya panjang banget ya? Ada have, ada been, ada proposed. Ini yang disebut passive verb. Karena Bapak Ibu melihat ada to be dan verb 3. Ini passive. Oke, saya akan geser. Silahkan tentukan apakah ini benar atau salah. Correct or incorrect? Oke. Ada lagi? Saya tunggu. Oke. Baik. Oke. Kita lihat jawabannya. Kalimat ini salah. Kenapa? Oke, saya yakin ini pasti banyak yang merasa bahwa oh kan subjeknya plural, maka verbnya harus plural pakai are. Tapi masalahnya subjeknya itu singular. Hanya satu ini. Loh, yang manajernya gimana? Bukannya harusnya 2 ya, manajernya juga. No. Bapak Ibu lihat ada koma di sini, artinya ini hanya informasi tambahan saja, kita sebut itu apositif. Apositif itu tambahan informasi aja, menjelaskan aktrisnya ini. Oh, ini jadi ini tidak dihitung. Yang kita hitung subjek hanya si the aktris saja. Ini salah karena subjeknya singular, tapi verbnya plural. Sorry, ini harusnya nggak sampai belakang. Harusnya hanya are going aja. Gitu ya. Jadi yang di dalam skoma ini disebut apositif, fungsinya hanya menjelaskan ini informasi tambahan aja, nggak dihitung sebagai subjek. Oke, saya akan cepat masuk ke sini. Ini harusnya is going karena subjeknya singular. Silahkan, ini praktisnya. Tentukan mana yang salah, Bapak Ibu, silahkan. Ini mencari yang salah. Oke. Oke. Ya, saya tutup. Oke, good. Banyak jawaban yang betul. Ini yang salah. Different. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Different ini verb. Bapak Ibu tahu kata different? Different itu sifat, adjektif. Different itu adjektifnya. Different itu verbnya. Artinya dia harus, ini kan verb one ya,
Dia harus menyesuaikan subjeknya nih. Subjeknya yang mana? Subjeknya sebenarnya panjang sih. A technical view of a new invention. Dari sini sampai sini. Tapi ingat, kalau bentuknya noun of noun, intinya yang depan kan? Intinya yang view. A technical view. Karena dia singular, ini harusnya bukan differ, tapi differs. Oke, itu ya. Jadi harusnya differs. Oke, kita move on ke next part. Tentukan mana yang salah. Oke, ini cukup beragam jawabannya. Oke, ya baik. Kita cek ya. Ada yang jawab was, ada yang menjawab people, ada yang menjawab arrived. Kita lihat sebenarnya yang salah yang mana. Kalau nanti ngelihat, kalau pas ngerjain soal yang nyari salah gini, saran saya langsung lihat ke bagian yang di garis bawah aja. Terus lihatlah sekelilingnya. Biasanya, sayangnya, kendalanya siswa itu gini. Kalau pas nyari yang sekelilingnya itu suka nggak kelihatan. Kayak seolah-olah itu tuh nggak kelihatan kalau dia tuh salah. Tapi tenang aja, nanti ngerjainnya pokoknya fokus aja. Ngelihat di sekelilingnya, terus ingat-ingat rules yang kita pelajari. Ini yang salah adalah was. Kalau Bapak Ibu kalau pakai kata there di depan, maka verb dan subjeknya dibalik, jadi inverted sentence. Jadi verb dulu, baru subjek. Coba lihat, ini subjeknya itu ada berapa? 10 kan? 10 orang, maksudnya ini plural subjek ya, people, maka ini harusnya bukan was, melainkan were. Yes. Jadi ini hal-hal sederhana. People ini sudah bentuk plural, jadi tidak salah. Gitu. Terus kemudian arrive ini sudah betul, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Baik, wait, Mas Rifki, saya masih bisa ngasih soal latihan yang utuh nggak ya? Kayaknya cuma 5 menit aja cukup sih. Oke, boleh Mbak untuk yang di kelasnya. Boleh ya? Terus nanti habis itu saya kasih tips yang di rumah ya. Oke. Baik, gitu Bapak Ibu untuk slide ini. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang ini. Kita kerjakan karena waktu saya sudah hampir habis, jadi mari kita masuk ke bagian latihan. Saya sudah siapkan 5 soal saja Bapak Ibu. Ini sudah saya campur. Jadi dari 2 hacks yang tadi saya sebutkan itu ada 5 soal. Bagian nomor 1, bagian pertama ini Bapak Ibu mencari yang betul. Bagian kedua silakan cari yang salah. Saya akan kasih 5 menit aja ya, 5 menit saja untuk mengerjakan ini. Nanti 5 menit sisanya saya akan pakai untuk kasih tahu jawabannya. 4 menit deh. 4 menit aja. Oke, silakan mulai mengerjakan. Ibu, ini dikerjakan di Word kah? Sekarang aja, cuma 4 menit kok.
1 menit lagi. Oke, sudah selesai 4 menitnya. Kita akan cek mana yang betul. Tadi saya lihat banyak yang betul di nomor 1. Nomor 1 jawabannya apa? Oke. Kita punya keterangan waktu di sini. Ini in 867 ini pasti keterangan waktu, maka kita ini bukan subjek. Ke belakang ini apakah ada verbnya? Tidak. Ini tidak ada verbnya. Jadi kita butuh subjek di sini. Biasanya kalau subjek itu saya pakai warna hijau untuk tahu apa yang kita butuhkan. Kita belum punya verb. Carilah yang subjek dan yang verb. Maka jawabannya jelas delta. Yes. Subjeknya betul ya. Kalau betul tuh senang gitu. Baik, Ya, subjeknya dan dapat tujuan. doorpress. Nanti minta Mas Rifki ya, Bapak. The United States itu subjek, purchased itu verbnya, verb kedua. Tadi banyak juga yang menjawab Charlie. Bapak Ibu, Charlie itu salah untuk di nomor 1. Kenapa? Kata purchase ini kata yang sama, tapi bentuknya ada 2. Purchase itu bisa kata benda, noun, bisa juga kata kerja, verb. Bapak Ibu lihat, ini sebelum kata purchase, ini ada apostrof, tanda petik. Apostrof itu menandakan kepemilikan. Ingat, kalau kita belajar dulu, ada apostrof itu artinya kepemilikan. Berarti purchase di sini pasti kata benda. Ya, Rifki's house. Rifki apostrof S, terus house, berarti belakangnya kata Rifki's itu pasti benda. Benda yang dimiliki Rifki. Jadi purchase di sini itu noun. Jangan dipilih, kita lagi cari verb ya. Ini kebalik, ini verb dulu baru subjek, padahal kita butuh subjek baru verb, ini juga sama aja. Oke, nomor 2. Nomor 2 jawabannya banyak yang pilih bravo, tapi sayangnya salah. Kita belum punya subjek. Kita belum punya verb. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat saja sampai belakang. Emang ada verbnya? Nggak ada. Jadi jawabannya yang mana? Delta. Subjeknya ini Marconi. Subjeknya Marconi, nama orang. Ya. Lalu develop ini verb 2-nya. Kenapa the development by Marconi ini salah? Development kan kata benda. Kata benda, berarti kan ini nggak ada verbnya. Bravo, jangan dipilih karena tidak ada verb. Oke, gitu. Terus the development by Marconi itu nggak ada verbnya, itu jadi subjek aja. Jadi jangan dipilih. Terus Marconi's development juga sama. Development ini kata benda, ini ada apostrof. Berarti ini pasti kata benda, ini juga nggak ada verb. Developing Marconi sama aja. Ini dari sisi arti udah aneh, Marconinya yang dikembangkan. Terus setelah itu dia juga tidak ada verb. Ya nggak? Developingnya di depan, gerund, ini kan noun. Nggak ada verb. Secara singkat begitu. Lalu, nomor 3. Ini saya nggak buru-buru karena waktu. Oke. Jadi nomor 3 jawabannya apa yo? Tadi saya cek dulu ada yang sudah. Oh banyak yang benar ini. Bapak pilih apa Pak? Pak Catur? Yang mana nomor berapa? Nomor 3. 3 Charlie. Betul. Kita sudah punya subjek, tapi verb belum ada. Maka pilihlah Charlie. Kenapa ya? Karena dia verb. Butuh it tidak? Tidak. Kita sudah punya subjek. Jangan pilih yang ada subjek.
Begitu juga bravo, ada it-nya juga. Kalau delta tidak ada verb. Jangan dipilih. Gampang kan? Nggak usah mengartikan kan? Nggak usah cari tahu artinya. Tapi coba nebak-nebak. Ini kan capital ya, hurufnya huruf kapital. Pasti nama subjek. Nggak ada preposition, berarti dia subjek. Gitu. Terus kalau ini dari mana saya tahu ini nggak ada verbnya? Saya nggak tahu artinya. Ya kalau di logika radio kan nggak mungkin verb. Sistem nggak mungkin verb, practical juga bukan. Ini kan ada the-nya, berarti segini ini kan satu kesatuan. Terus ini noun of noun gitu. Jadi pasti bukan verb. Kita bisa kok nebak-nebak. Lalu mencari yang salah. Nomor 4 jawabannya saya lihat dulu banyak yang menjawab bravo. Oh iya betul, bravo ini salah. Berapa factions-nya? 2. Betul, kan dia bilang tuh. Berarti jelas harusnya bukan has, but has. Ya, karena ada there. Gitu. Terus number 5. Nah, nomor 5 ini agak-agak bonus. Tadi saya pengen Bapak Ibu sudah ngecek subjek verb-nya belum ya? Udah cocok belum ya subjek dan verb-nya? Subjeknya apa? Subjeknya kan ini nih, some methods. Some methods to prevent soil erosion kan? Intinya kan some methods tuh. Ini subjek. Verb-nya apa? Are. Udah cocok kan? Udah cocok. Methods-nya banyak beberapa. Verb-nya plural, udah benar. Nah, kadang-kadang yang disalahin bukan subjek verb-nya, tapi kita bisa menggunakan clue subjek dan verb untuk tahu, oh ini udah benar. Jadi dari alpha sampai bravo sampai Charlie udah benar. Berarti yang salah apa coba? Delta. Kenapa? Bapak Ibu, ini namanya parallel construction. Kan dia bilang some methods nih. Some methods-nya apa saja? Kan dia bilang are. Yang pertama lihat bentuknya. Bentuknya apa ini? Gerund. Plowing. Oh, apa namanya? Gerund, ing. Coba lihat lagi. Terus ini ada koma ya. Terus dia bilang to plant. Agak beda ya bentuknya ya. Yang satu gerund, yang satu to infinitive. Coba cek lagi ke belakang ada koma lagi. Terus dia bilang rotating. Gerund lagi. Berarti yang salah ya jelas ini. Bentuknya kok nggak sama, nggak paralel. Padahal harusnya paralel. Jadi harusnya diganti apa? Planting. Betul. Harusnya planting. Karena dia menyebut ada 3 metode. Harusnya ketiganya ditulis dalam bentuk yang sama. Gerund. Bagian soal nomor 5 ini memang agak-agak beda dari yang tadi saya bahas. Karena ini saya kasih bonus. Jadi kalau subjek verb-nya udah benar, kita cari yang lain. Mungkin ada kesalahan detail lainnya. Gitu. Secara singkat agak molor dikit-dikit aja. Karena saya ada satu yang mau saya sampaikan. Boleh ya Mas Vicky? Oke. Ini yang mau saya sampaikan di rumah. Untuk Bapak Ibu di rumah, apa sih yang bisa dilakukan? Tadi memang akan kesulitan kalau kita tidak tahu bentuk katanya. Kita jadi nggak bisa tahu itu kita udah punya subjek atau belum. Kita nggak tahu kita udah punya verb atau belum kalau kita nggak kenal atau kita nggak familiar dengan bentuk katanya. Itu benar sekali. Artinya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kita belajar bentuk-bentuk verb, bentuk-bentuk noun, adjective, dan adverb. Caranya gimana? Misalnya gini. Ada bacaan, misalnya ada bacaan yang kita ambillah dari jurnal, misalnya. Saya punya bacaan ini. Sebentar, ini kok. Sebentar ya. Jadi, saya ambil bacaan ini dari Nat Geo, National Geographic. Sudah kelihatan ya? Oke. Terus saya mau pilih beberapa. Ini saya sudah kasih bold. Yang bold ini saya cari bentuknya gitu. Ini noun, adjective, verb, adverb, preposition atau conjunction ya. Bapak Ibu boleh googling, tapi kalau mau ngetes kemampuan juga nggak apa-apa sih. Nih, collection. Ada yang tahu collection bentuknya apa? Noun, adjective, verb, adverb. Noun itu kata benda, adjective kata sifat, verb kata kerja. Ada yang tahu collection bentuknya apa? Noun, good.
Collection itu bentuknya noun. Biasanya yang berakhiran ion itu noun, kata benda. Kalau nggak yakin, coba lihat nih di depannya ada e. E itu menunjukkan jumlah. Oke. Yang bisa kita hitung itu hanya kata benda, hanya noun aja. A car, a house, a girl, a student, pasti benda. Jadi di belakang e itu pasti benda, kecuali bendanya ada sifatnya. A beautiful girl. Jadi e-nya bukan menjelaskan beautiful, tapi menjelaskan girl-nya, terus beautiful-nya menjelaskan girl-nya. Gitu. Nah, ini perlu kenapa sih? Supaya nanti pengetahuan kita bertambah. Nah, kata ends. Kata ends ini kira-kira apa bentuknya? Kita coba sambil googling ya. Misalnya, end. Bapak Ibu ketik end di Google, terus ketik kata meaning. Nah, akan keluar bentuk-bentuknya. Tapi kalau saya lebih suka ambil yang dari Cambridge, karena dia sudah disaring, sudah lebih terpilih. N itu bisa noun, terus sampai bawah, ada lagi nggak ya bentuk lainnya? N itu noun, tapi bisa juga verb. Oke, kita catat aja dua-duanya. Oh, N itu noun atau verb. Tapi di kalimat ini, dia noun atau verb ya? Ini ada conjunction. Maka saya rasa ini pasti verb. Ends up, end up gitu ya. Ini pasti verb. Jadi di kalimat ini N memang punya dua bentuk, noun dan verb, tapi di kalimat ini dia pasti verb. Kalau large itu pasti adjective. Cara cari taunya gimana? Sama kayak tadi. Atau kalau mau nebak-nebak juga boleh, tapi nanti tetap dicek lagi. Dengan melakukan ini, Bapak Ibu akan punya lebih banyak pengetahuan, nggak usah diartikan, tapi cukup cari tahu bentuknya, itu akan sangat membantu. Terus ini nanti misalnya ini conjunction. Kebetulan saya sudah 11 tahun ngajar TOEFL, jadi sudah sangat cepat Bapak Ibu. Tapi artinya gini, kalau Bapak Ibu juga sering melakukan itu, nggak usah jadi guru TOEFL tuh nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus sampai ngajar TOEFL, cukup sering latihan ini misalnya 5 menit aja sehari, itu udah cukup kok menurut saya. Gitu. Jadi intinya Bapak Ibu untuk TOEFL structure itu 1, tidak perlu mengartikan, 2, perkuat foundationnya. Ini foundationnya sebenarnya tahu bentuk kata. Bentuk kata itu cukup banyak. Mungkin nanti kalau misalnya masih bingung nih yang bentuk kata, mungkin itu akan jadi PR untuk webinar volume selanjutnya. Jadi karena kalau ini nggak mungkin dibahas di sini karena waktunya cukup terbatas dan ini cukup panjang kalau dibahas. Jadi intinya ini adalah pembuka saja bahwa untuk mengetahui bentuk kata akan sangat membantu kita mengerjakan soal TOEFL structure. Begitu. Jadi itu tidak perlu mengartikan, tidak perlu jangan mikir susah. Justru pilih jawaban itu mikirnya yang gampang aja. Jangan-jangan kesalahannya sesederhana S-nya nggak ada. Jangan-jangan kesalahannya sesederhana subjeknya singular kok plural verb-nya gitu. Jadi itu aja, berpikir simple. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya stop sharing dulu. Gitu Mas Rifki. Baik, terima kasih Kak Ines. Luar biasa banget ya. Tadi udah dikasih tahu tips-tipsnya, mulai dari pembahasan satu persatu, sampai akhirnya teman-teman peserta, Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa langsung praktek. Ya, tadi ada 5 soal dan juga sudah ada langsung pembahasannya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk pembicara kita, Kak Ines, luar biasa sekali. Dan juga saya ingin mengingatkan juga bagi Bapak Ibu peserta, untuk bisa mengisi G-Form tentang kesan-pesan mengikuti webinar pada tautan yang dikirim via chatbox ya, dan pastikan juga Bapak Ibu mengisi G-Form kehadiran dengan lengkap dan juga EYD yang tepat ya. Ini karena berkaitan tentang sertifikat nama Bapak Ibu sekalian ya. Dan peserta nanti juga bisa untuk bergabung pada tautan grup WhatsApp yang tertera dalam form untuk mendapatkan sertifikat webinar. Baik, sebelum kita tutup, kita akan ada sesi tanya jawab untuk 2 penanya saja. Kira-kira Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau ingin raise hand, monggo. 2 penanya saja berkaitan tentang TOEFL structure pada pagi hari ini. Ada yang masih bingung, Bapak Ibu? Ada yang masih bingung, dikasih kesempatan. Ingin bertanya langsung. Bingung nggak Mas Rifki tapi tadi?
tadi cukup jelas sih, Pak ya. Jadi kayak misalnya ada tips-tipsnya tadi masukannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain ini. Ada Mas Fajar mungkin. Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Dan selanjutnya, ini akan yang akan buat ya dari IST Akprin. Nah, ini siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? Ini akan dipilih langsung oleh Kak Ines. Kak Ines boleh minta tolong untuk memilih satu peserta saja. Siapa nih yang dari tadi aktif dan dari tadi muncul yang berhak untuk mendapatkan imani dia dari IST Akprin. Oh, oke. Ini tadi ada yang tadi cukup kritis menanyakan tentang conjunction, terus bertanya soal pasif. Tadi ada saya lihat Cista Velanci. Ini tadi mulai nanya, pertanyaannya cukup berbobot menurut saya karena langsung nanya conjunction, passive verbs, itu agak-agak berat tuh. Jadi Cista. Hai. Oke, atas nama Cista ya? Iya, Cista Velanci. Velanci atau Velanci ya bacanya ya? Oke, selamat ya untuk Cesta Velanci. Semoga ini bermanfaat juga nih ya. Oke, kita akan ke sesi berikutnya, yakni penutup. Namun sebelum kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini akan ada pesan penutup yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Catur Iswahyudi selaku Wakil Rektor 2 IST Akprin Yogyakarta. Kepada Bapak Catur Iswahyudi, kami persilakan. Terima kasih, Mas Rifki. Suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar, Bapak? Ya, selamat pagi Mbak Ines, Bu Guru. Selamat pagi Pak Catur. Ya. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak. Ya, maaf ya, masih ada yang salah jawaban saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa betul mungkin kata orang ya, every day is Sunday in Jogja. Jadi hari ini Jogja kebetulan cerah. Mudah-mudahan nanti siang nggak hot potato gitu ya. Ya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para peserta webinar pada hari ini dan saya memantau dari awal nampaknya sangat menarik sehingga peserta antusias. Selamat kepada yang berhasil memperoleh door prize tadi ya. Saya sebenarnya berharap dapat door prize sih tadi Mas Rifki ya. Ya, sangat menarik temanya memang karena waktu yang terbatas sehingga saya berharap nanti akan ada hack-hack yang selanjutnya gitu ya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di Jumat depan akan ada agenda lagi ya webinar nanti mungkin bisa disampaikan ya di Jumat minggu depan akan ada webinar dengan tema investasi saham di era digital ya. Ini satu tema yang juga sangat menarik saya kira terutama bagi generasi milenial ya karena sekarang ini generasi milenial disebut kerja terus tabungan nggak nambah. Nah itu ya jadi gimana sih supaya kerja terus tapi tabungan juga nambah. Jadi jangan lupa untuk Jumat minggu depan bisa bergabung ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mbak Ines yang telah menyampaikan materi dengan sangat menarik ya. Jadi memang ya pengalaman tidak akan mengkhianati hasilnya ya. Kalau disampaikan 11 tahun sudah ngajar ya memang hasilnya menjadi sangat luar biasa gitu ya. Juga terima kasih kepada para peserta yang bergabung dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Ines tadi bisa membawa manfaat, setidaknya mengimprove ya pengetahuan atau skill dari bahasa Inggris kita. Jadi barangkali itu Mas Rifki yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di webinar minggu depan. Saya kembalikan Mas Rifki. Baik, terima kasih banyak Pak Catur Iswahyudi yang telah menyampaikan pesan penutup pada kegiatan kita pagi hari ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Kak Ernesa Novita, CEO Space English and Public Speaking. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada adik kami,
Istakalisa dan juga PT Duraquip Cemerlang, dan tentunya semoga webinar volume 9 yang nanti akan memberikan manfaat bagi seluruh peserta untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris, khususnya tentang TOEFL, dan dapat mencapai tujuan dan menjalankan rencananya dengan baik dan lancar untuk studi lanjut, daftar kerja, dan juga mungkin terkait dengan sertifikasi. Baik, demikian kegiatan webinar kita volume 9 pada hari ini, Jumat 8 Juli 2022. Saya Hari Arifki pamit undur diri. Salam tumbuh dan berinovasi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.